Sabda TV. Kaidah selanjutnya Ibu sekalian, Al-Qa'idah As-Saniyata Asyarah. Kaidah yang ke-12. Allahu yu'badu bima syara' wa la yu'badu bil ahwa'i wal bid'a. Allah itu diibadahi sesuai dengan syariatnya dan tidak diibadahi sesuai dengan hawa nafsu dan kebid'ahan. Allah diibadahi sesuai dengan apa? Syariatnya, dengan apa yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Bukan diibadahi dengan apa? Hawa nafsu, kepuasan jiwa. Ya, apa yang kita pandang baik. Gak bisa. Kata beliau, fa inna Allah la yaqbalu wa la yarfa'u syai'an minal a'mal illa idza kana qa'iman 'ala al-ikhlas wal mutaba'ati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadha muttafaqun 'alaihi baina ahli al-'ilm. Allah tidak menerima dan tidak mengangkat suatu amal kecuali apabila benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perkara yang disepakati di antara para ulama. Waqad waradat fil Qur'an ayatun katsirah tadhummu ittiba'al ahwa wa tuhadzir min ittiba'il hawa. Dan banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mencela mengikuti hawa nafsu dan mewanti-wanti jangan sampai kita ngikutin hawa nafsu. Ya. Contohnya apa, Bu? Banyak dalam Al-Qur'an ya. Allah mengatakan wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah, dengan tanpa hidayah dari Allah. Subhanallah. Allah mengatakan siapa yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah. Artinya dia cuma ngikutin petunjuk dirinya sendiri. Tidak berdasarkan petunjuk dari Allah. Berarti orang yang beragama tanpa ada petunjuk dari Allah, maka otomatis dia berdasarkan hawa nafsu, ibu-ibu sekalian. Bal inna Allah ja'alal hawa ilahan muttaba'a. Bahkan Allah menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan yang disembah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah? Tuh lihat, ada orang yang mengambil hawa nafsu sebagai apa? Ilah. Artinya hawa nafsunya itu, Bu, yang dijadikan patokan dalam beragama. Yang menurut hawa nafsunya baik, jadi ibadah. Yang menurut hawa nafsunya enggak baik, ditolaknya sama dia. Iya. Ini musibah, ibu-ibu sekalian. Kalau kita beribadah, beragama hanya sebatas dengan akal dan hawa nafsu saja, musibah. Kewajiban kita adalah ya, lihat ada enggak dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Fala yajuzu an na'budallah la biqaulin wala bi'amal illa idza kana masyru'a. Maka tidak boleh kita beribadah kepada Allah, baik ibadah itu berupa ucapan ataupun perbuatan, kecuali kalau jelas ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya. Ammal ahwa wal bid'ah fala yaqbalu Allahu azza wa jalla minha syai'a. Adapun hawa nafsu dan bid'ah, Allah tidak akan terima itu semua. Ya. Nah ini, Ibu,
Semua kebaikan sudah dijelaskan tidak Bu oleh Rasulullah? Sudah. Semua kebaikan sudah dijelaskan. Semua amal yang bisa memasukkan ke surga sudah dijelaskan. Dan semua perbuatan yang bisa menjurus ke dalam api neraka juga sudah dijelaskan. Fa'alainal ittiba. Kewajiban kita hanya ittiba saja. Ya. Kewajiban kita hanyalah ittiba saja. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya, pahami baik-baik ibu, ya, karena agama kita ini tidak diserahkan kepada akal dan hawa nafsu. Agama kita ini tidak berdasarkan akal dan hawa nafsu, tapi agama kita ini berdasarkan kepada wahyu. Kepada wahyu, ibu-ibu sekalian. Ya, baik ibu-ibu, saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.